Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam ibadah tengah minggu Rehoboth Church. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan, buat penyertaan yang selalu kami dapat rasakan di sepanjang jalan hidup kami Tuhan. Kami memohon kepadamu, berikan kami tempat selalu setiap saat dalam hadirat-Mu Bapa. Buat jiwa kami merindukan perjumpaan dengan-Mu Tuhan. Karena hanya itu yang kami perlukan. Beri aku tempat di hadirat-Mu Bapa. Setiap saat dimanapun juga, sejak ku di bumi sampai nanti di surga, ku ingin selalu di hadirat-Mu. Hanya Engkaulah kebahagiaanku, harta abadi kesukaanku. Ku tinggalkan dosa dan indahnya dunia, agar aku layak di hadirat-Mu, selalu di hadirat-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, haus dan rindu hatiku. Di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna. Lebih sungguh kita nyatakan, hanya Engkau kebahagiaanku. Hanya Engkaulah kebahagiaanku, harta abadi kesukaanku. Ku tinggalkan dosa dan indahnya dunia, agar aku layak di hadirat-Mu. Selalu, selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, aman dan nyaman jiwaku. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu. Oh, selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu,
waktu, di setiap waktu, dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna. Ini kerinduan kami Bapa, untuk selalu ada di hadirat-Mu. Kami mau terus bertanya kepadamu Bapa, apa yang Engkau mau, biar kami bisa memiliki ketepatan untuk mengambil keputusan dan jalan sesuai yang Engkau inginkan Bapa. Kami mau akhiri hidup kami supaya Engkau yang hidup dalam hidup kami. Ku mau akhiri hidupku di dalam tangan-Mu, bersama dengan-Mu. Ku habiskan waktu setiap hari, setiap saatku. Ini yang terbaik bagiku, memilih-Mu Tuhanku. Takkan ku berubah dan tak ku berpaling, berjalan penuhi panggilan-Mu. Ini jalanku, panggilanku. Ku jawab ya Tuhanku, apa yang Kau mau, katakan padaku. Ku penuhi ingin-Mu, ini jalanku, panggilanku. Ku jawab ya Tuhanku, di satu nyawaku tak ku sesali itu, hidupku bagi-Mu. Kita mau katakan pujian ini dari awal. Ku mau akhiri hidupku, ku mau akhiri hidupku di dalam tangan-Mu, bersama dengan-Mu. Ku habiskan waktu setiap hari, setiap saatku. Ini yang terbaik bagiku. Oh, memilih-Mu Tuhanku. Takkan ku berubah dan tak ku berpaling, berjalan penuhi panggilan-Mu. Ini jalanku,
Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih buat kesempatan yang Kau anugerahkan bagi kami Bapa. Saatnya bagi kami untuk membuka hati dan pikiran kami untuk boleh dengar-dengaran akan firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan setiap kami yang mendengar, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam program ibadah tengah minggu. Dan pada kesempatan ini, Bapak Ibu, saya menyampaikan satu topik yang sudah tidak asing bagi kita, yaitu doamu nyawamu. Sekali lagi, doamu nyawamu. Untuk itu mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-7, kita mulai ayat yang ke-7 sampai 11. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudaraku yang kekasih. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hatinya. Doa bagi kita sebagai orang percaya bukan lagi hal yang asing lagi. Namun, doa jangan disalah mengerti dengan menjadikan sebagai sarana untuk meminta senantiasa demi pemenuhan keinginan ego kita. Doa sejatinya sebagai upaya untuk membangun relasi, hubungan yang ideal antara kita dengan Allah secara natural, apa adanya, bukan ada apanya. Sekali lagi Bapak Ibu, doa itu harus natural, apa adanya, bukan ada apanya. Melaluinya tentunya kita membuka diri, bersekutu kepada Allah, disertai dengan rendah hati, bersedia dipimpin melalui Roh Kudus. Hubungan yang terus terbangun pasti menarik setiap kita lebih dekat kepada Allah. Kita dimampukan memahami pikiran perasaannya, sehingga melakukan kehendaknya menjadi kesukaan kita. Sebagaimana yang telah diteladankan Tuhan kita Yesus Kristus. Seraya dia berkata, makananku ialah melakukan kehendaknya yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Allah yang berdaulat atas alam semesta beserta irsinya, tidak serta menjawab permohonan doa yang kita mohonkan. Muncul pertanyaan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebenarnya apa yang membuat permohonan doa kita dijawab? Kesungguhan keseriusan kita berdoakah? Kebaikan kitakah atau kesalehan kitakah? Atau memang kemurahan Allah semata yang mempedulikan kita? Alkitab menegaskan kepada kita untuk meminta. Sebagaimana firman Tuhan yang telah kita baca dan dengar. Kebenaran ini harus mencerahi pikiran kita bahwa interaksi melalui doa melibatkan dua pihak, kita dengan Allah. Berdoa sungguh-sungguh bukan upaya pemaksaan kepada Allah dengan mengklaim janji-janjinya. Sebab Allah itu baik adanya. Kebaikan Allah tidak ditentukan oleh nyatanya perubahan keadaan kita. Baik buruknya keadaan kita, sesungguhnya Allah itu tetap baik. Bahwasanya
untuk selamanya kasih dan setianya. Dari apa yang kita baca Bapak Ibu, nah kalau kita perhatikan bagaimana Yesus memberikan satu penekanan kepada murid dan juga kepada kita. Di dalam ayat-ayat yang kita baca, kita menemukan ada 3 kata kerja di sana. Yang pertama, minta, cari, ketok. Nah tentunya ini memberikan satu pemahaman bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa berdoa bukan hanya sekedar mengeluarkan kalimat tanpa perasaan. Ya, berdoa sungguh-sungguh bukan upaya memaksa Allah menuruti maunya kita. Ingat, kita ini adalah ciptaan. Kita juga harus bisa memantaskan diri bagaimana menempatkan diri kita di hadapan Allah. Nah, ketika kita mencoba memperkarakan kebenaran Tuhan ini, yaitu dengan adanya kata kerja yang saya katakan tadi, minta, cari, dan ketok. Apa maksudnya? Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus menyadari posisi kita, orang yang memohon pertolongan melalui doa. Ya, jadi ingat, sekalipun kita ini percaya kepada Tuhan, mengaku sebagai anak Allah, Allah tidak berkewajiban untuk menjawab doa kita. Kenapa? Karena sesungguhnya hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, semata-mata karena anugerah kemurahan Allah. Jadi kita harus menyadari posisi kita. Ya, dan tentunya dengan keberadaan hidup kita hari ini masih diberi nafas kesehatan, ini yang harus kita syukuri. Sadari posisi kita, orang yang memohon pertolongan melalui doa. Sikap memohon kepada Allah jangan sembarangan. Sebab keberadaan kita sesungguhnya, Bapak Ibu, adalah anugerah kemurahannya. Nah untuk itu, minta, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Wow, berarti di sini kita melihat bahwa doa kita ada tempatnya, tanggung jawab kita juga ada tempatnya. Nah untuk itu kita harus menyadari akan hal-hal yang kita mohonkan di dalam doa semata-mata bukan demi pemenuhan ambisi ego kita. Orang yang mengalami kasih karunia tentunya harus menyadari hidupnya itu adalah sebuah kemurahan. Jadi bukan karena kebaikan kita sehingga Allah harus menjawab doa kita. Justru anugerah yang kita terima ini Bapak Ibu, wow, harus disyukuri. Betapa ini sangat luar biasa. Dan kalau mau jujur, ketika kita di dalam mengarungi hidup ini, menyimpang ke kanan ke kiri, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, sudah selayaknya kita terbuang. Tetapi atas kasihnya yang besar, wow luar biasa Bapak Ibu. Alkitab ini menjelaskan karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Jadi kita harus menyadari doa kita itu bukanlah mantra demi mewujudkan apa yang kita mau. Dan ketika kita terus bertumbuh di dalam pemahaman pengenalan akan Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita harusnya menyadari apa yang kita mohonkan, apa yang kita minta, semata-mata supaya kita lebih maksimal mengabdi kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Jadi bukan upaya pemaksaan, ya. Nah, sekalipun firman Tuhan berkata, mintalah. Tetapi selaku orang yang menyadari, yang mengalami kemurahan Tuhan, ini menjadi alarm bagi dia. Alarm bagi kita untuk tidak sembarangan memohon kepada Bapa. Karena kita tahu, Bapa di dunia ini saja, Bapak Ibu, tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya yang meminta kepadanya. Apalagi Bapa di sorga. Di tengah-tengah pemberontakan yang kita lakukan, kita jatuh ke dalam dosa, Allah tidak tinggal diam. Ia mengaruniakan anaknya bagi kita
Wow, luar biasa. Jadi ingat, yang pertama adalah dari apa yang kita baca hari ini, minta, cari, dan ketok, yaitu sadari akan posisi kita, orang yang memohon pertolongan melalui doa. Kita harus menjaga sikap kita, tidak boleh sembarangan. Sekali lagi Bapak Ibu, doa kita anggap hal-hal yang lumrah, hal yang biasa. Padahal doa itu adalah merupakan seruan, ungkapan keterbukaan atas kesesakan, ketidakmampuan, keterbatasan yang kita miliki memohon pertolongan. Yang kedua adalah, Bapak Ibu, adanya keserasian antara berdoa dan bersikap dalam ketekunan. Ketika kita menyadari bahwa doa itu kita alamatkan kepada Allah, tentu sikap kita juga harus dijaga. Tadi saya katakan Bapak Ibu, doa ada tempatnya, tanggung jawabmu pun ada tempatnya. Dan tidak serta-merta semua masalah harus diselesaikan dengan doa. Ketika kita menyadari Tuhan sudah menegur kita lewat kebenarannya, kita yang harus berubah. Ya, walaupun ada kalimat yang berkata, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak berkat. Oke, bisa saja. Tetapi harus kita pahami, doa itu adalah menjadi nafas hidup kita. Bahkan di lirik-lirik lagu yang digubah oleh gembala senior kita adalah mengalimatkan bagaimana menyatakan kekaguman di dalam lirik yang dia tulis, dinyanyikan, yaitu engkau lebih dari jantungku. Engkau lebih dari nyawaku. Kok bisa? Karena menyadari betapa Allah itu luar biasa. Jadi ingat, hal yang kedua adalah adanya keserasian, berdoa dan bersikap dalam ketekunan. Justru Bapak Ibu, dengan tidak dijawabnya doa kita, ini juga adalah menjadi bagian dari jawaban doa itu sendiri. Sebab kita berdoa namun kita tidak mendapatkan kata Alkitab karena kita salah berdoa. Tetapi ingat, semua yang kita mohonkan, ingat, harus bermuara kepada Tuhan. Jangan sampai ya doa kita peralat bagaimana untuk membuat hidup kita ini menjadi bernilai, menjadi lebih dari orang lain. Tidak bisa. Ingat, doa adalah upaya penundukan diri di hadapan Tuhan. Yang namanya juga orang yang meminta, saudaraku, pasti selalu di bawah. Ibarat ketika kita menerima sesuatu, selalu di atas tangan yang memberi. Demikian pula kita dengan Tuhan. Bahkan Alkitab juga berkata, bahkan jauh sebelum kita meminta, Bapa di sorga telah mengetahuinya. Tetapi mungkin Bapak Ibu bertanya dan berkata kepada saya, kalau begitu Bapak Pendeta, kenapa hidup saya susah? Pergumulan saya Tuhan tidak jawab. Ingat, semua ada waktunya. Ya, urgensi dari sebuah jawaban doa itu adalah bukan di kita, tetapi di Allah sendiri. Nah, kalau kita tahu kita sang pemohon, tentu sebatas memohon saja. Makanya tadi dikatakan saudaraku, minta, cari, ketok. Ya, di ayat-ayat firman Tuhan ini, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti berupaya memenuhi apa yang diharapkan dibutuhkan oleh anaknya. Bahkan dikatakan lagi ada hal yang ekstrim. Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Wow. Tidak mungkin saudaraku. Jadi kalau ada permohonan, doa belum dijawab oleh Tuhan. Ingat, bukan waktu kita. Harus waktunya Tuhan. Bahkan dikunci di ayat 11. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tetapi ingat, tentu yang kita minta ini harus selalu ada hubungannya dengan nasib kekal kita. Karena
seringkali Bapak Ibu, dengan terpenuhinya apa yang menjadi keinginan kita, justru itu yang sering membuat kita jadi lupa diri, sombong saudaraku. Merasa sesuatu, merasa something, padahal kita ini adalah nothing Bapak Ibu. Ingat itu, bahwa kita ini adalah dari debu yang Tuhan beri nafas kehidupan. Makanya setiap hari ini menjadi keputusan dan pilihan kita untuk mengikuti doa pagi setiap hari tanpa libur. Tanpa libur, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Ya, kita tetap melatih diri kita. Karena kita menyadari di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, ketika kita menyadari bahwa Allah begitu memahami kita, harusnya ini pun kita imbangi. Kita mencoba memahami pikiran perasaan Allah. Supaya apa? Kelak di mana Ia berada, kita pun berada. Jadi nyawamu adalah doamu. Doamu adalah nyawamu. Jangan pernah jalani hari-harimu tanpa komunikasi di dalam doa kepada Tuhan. Tentu kita tidak diajari, kita harus memiliki teknis-teknis tertentu dalam berdoa. Tidak, ingat Allah itu yang tidak pernah bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun kita bisa berinteraksi. Tentu kita harus berhikmat, ya, berhikmat sembari nyetir yang gak usah merem dong, ya kan? Allah itu tidak memperhatikan hal-hal teknis, tetapi memang kalau situasinya memungkinkan, tidak ada salahnya juga kita memantaskan diri kita. Baju yang rapi, tempat yang mantap, kita berlutut sampaikan. Itulah buktinya kita juga menghormati Tuhan. Kalau kita menyadari doa kita itu adalah nyawa kita, berarti kita tidak akan boleh lewatkan satu detik pun, saudara-saudara. Ya. Dan ini memang menjadi satu dilema. Di berbagai komunitas kalau kebaktian doa, waduh, itu ajaib yang datang. Alias sedikit, saudara-saudara. Tapi kalau itu KKR, wow, pemulihan ekonomi yang sakit sembuh, wow. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kita alami keajaiban Tuhan atau tidak, ingat, Dia tetap Allah yang berdaulat. Dan ketika kita menyadari akan posisi kita, orang yang meminta kepada Tuhan, pantaskan diri kita. Pantasnya diri kita itu adalah bukannya lagi kita lagi butuh, saudaraku. Tetapi kita juga harus membaharui segenap hati, pikiran, perasaan kita. Kenapa? Supaya kalau sudah tiba waktunya, engkau dan aku dipanggil pulang, kita didapati berkenan. Tentu ada hal yang harus kita lakukan, yaitu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa kita. Ya, jadi doa pun tentunya bukanlah rangkaian kata-kata yang indah. Ada orang yang memiliki talenta untuk itu, ya. Merangkai kata yang begitu indah, ya sudah apa adanya saja, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Dan konon, sekolah minggu saudara-saudara, selalu diajari ketika ia mau doa makan, itu hanya itu yang dia ingat. Tuhan berkatilah makanan ini, setiap kali itu doanya. Nah ketika dia ada di dalam satu situasi yang tidak mengenakan, ya, menghadapi satu kondisi yang tidak baik, dia mengalami ketakutan. Doa hanya dia tahu, Tuhan berkatilah makanan ini. Amin. Wow, bisa loh Tuhan jawab. Kenapa? Allah itu Bapak Ibu melebihi alam jagat raya ini. Terlalu memahami siapa kita. Nah kita yang kurang sungguh-sungguh memahami Allah yang menciptakan kita. Nah kalau anaknya saja diberikan masa untuk yang bertalian dengan terselenggaranya hidup ini, Allah berpangku tangan diam saja, rasanya tidak mungkin. Dan ingat, apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita, bukan menjadi kesombongan. Tetapi itu menjadi fasilitas untuk boleh mengabdi kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Kita yang diberkati memiliki ekonomi yang lebih, jangan sombong. Sebaliknya,
Kita yang kurang, yang dicap orang, distempel orang miskin, jangan juga minder. Ingat, tanamkan dalam hati dan pikiranmu, Allah yang sama yang menciptakan kita. Haleluya. Ya, jadi harus tetap berdiri tegak di atas kaki sendiri. Allah yang kita percayai itu layak untuk dipercayai selamanya. Sampai kapan? Sampai di ujung titik kehidupan ini, saudara-saudaraku sekalian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jangan berhenti berdoa, saudaraku. Ya, jangan berhenti bersekutu dengan Tuhan. Bahkan jangan pernah lewatkan hari-harimu tanpa adanya satu hubungan, fellowship, hubungan, yaitu yang intim dengan Tuhan setiap waktu. Latih diri kita. Berdoa itu pun perlu latihan. Ingat tadi saya katakan, yang menjadi tema dari khotbah ini adalah doamu, nyawamu. Nah, kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, ingat, sampai kapanpun kita tidak boleh otonom. Kita harus bersedia di bawah kendalinya Allah. Dengan demikian, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, makin sadarlah kita bahwa hidup ini sesungguhnya adalah anugerah. Seberapapun yang Tuhan percayakan bagi kita, bersyukur dengan itu. Dan jangan pernah berambisi apa yang orang punya harus kita miliki. Ya, dengan apa yang ada pada kita, kita melayani Tuhan, kita bersyukur. Makanya ingat, kebenaran itu prakteknya harus selalu dimulai dari orang-orang sekitar kita. Karena biar bagaimanapun Bapak Ibu, hanya keluarga yang mampu mensupport, mendukung kita. Nah, selama ini jika doa kita hanya berorientasi kepada diri kita, mulailah memiliki beban kepedulian kepada orang lain. Bawa mereka di dalam doa. Dan Alkitab juga berkata, nyatakanlah segala keinginanmu di dalam doa dan percayalah. Dengan demikian Bapak Ibu, hari ini mari kita sadari bahwa doa kita itu adalah nyawa kita, nafas kita. Bahkan ada banyak hal yang tidak bisa diungkapkan. Kita sembari mungkin di ruang doa mengangkat tangan, tidak tahu mau ngomong apa. Tapi ingat, Allah bisa menyelami jauh sampai ke dalam lubuk hati kita. Besar harapan dan doa saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita akan terlatih menjadi orang-orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan di dalam doa. Dan saya ingatkan, ikuti terus kegiatan ibadah dari gereja kita, Rehoboth Church Mall Arta-Gading. Ya, dan melalui kesempatan ini juga Bapak Ibu, saya menghimbau kepada jemaat sekalian, ingat beban pelayanan ini pun adalah beban kita bersama. Mari kita pikul bersama-sama. Karena engkau dan aku adalah bagian dari gereja ini yang harus bertanggung jawab demi pekerjaan Tuhan. Dan akhirnya saya mau mengatakan kepada kita, Bapak Ibu, tekunlah bertumbuh dalam imanmu. Sekali lagi, jangan pernah lupa untuk mengikuti doa pagi. Tapi Pak, kita bisa doa sendiri. It's okay, nggak masalah, Bapak Ibu. Tetapi ingat, dengan hadirnya gereja ini akan menjadi support system yang akan menggiring jemaat Tuhan terarah kepada kekekalan. Dan sekali lagi Bapak Ibu, dukung pelayanan ini di dalam doa dan juga dana Bapak Ibu. Karena kita tahu semua dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat ibadah tengah minggu yang boleh kami nikmati melalui media online. Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi. Bahkan atas kesempatan ini Bapa, kami memohon atas anak-Mu yang membutuhkan uluran tangan-Mu. Engkau yang berdaulat atasnya, menjamah kami. Mereka yang mengalami luka hati,
Mereka yang terpojokkan, tersisihkan, Tuhan, Engkau mendampingi mereka melalui Roh-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga menyerahkan gereja kami GSKI Rehoboth Church ke dalam tangan-Mu. Biarlah gereja ini ada sesungguhnya untuk kemuliaan Tuhan. Diberkatilah semua anak-anak-Mu ya Tuhan, yang tekun mengikuti semua kegiatan dari gereja ini. Dan juga yang memiliki keterbebanan mendukung bergulirnya pelayanan di gereja ini. Dan saat ini Bapa, biarlah tangan-Mu terulur untuk boleh memberkati kami. Turunlah segala berkat yang melimpah dari Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.